20 konten itu sekitar 12,5 M. 12,5 M. Iya. Wow. Baru 2 bayar loh, bro. Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Explore. Di video kali ini gue kedatangan satu tamu yang keren, anak muda, dia udah sukses di dunia ekspor. Perjalanannya di lika-likunya juga nggak gampang, bener-bener dimulai dari nol tanpa modal. Iya. Ya, Iya. oke, sekarang perkenalin dong nama lu siapa? Halo, nama gue Steven. Orang panggil gue Steven Liu. Stephen Liu. Iya. Oke. Nama panjangnya. Dan ya gue kerja di ekspor dari bulan Desember deh kayaknya. Desember 2020. Desember Tapi 2020. lu gabung di Bisa Ekspor tuh di bulan berapa sih? November pertengahan sih. November pertengahan 2020. Iya. Nah, udah gitu lu eksekusi pertama kali nih, ini buat teman-teman tahu, setelah lu belajar lu turun ke lapangan? Belum. 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 Apa lu masih kerja saat itu? Waktu itu gue masih buka usaha sih. Oh, lu buka usaha. Usaha apa kalau boleh tahu? Usaha makanan. Namanya? Namanya Mangkok Batik. Mangkok Batik. Bang Mangkok Batik, oke. Iya. Jadi waktu itu lu sambil belajar ekspor, lu punya usaha. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa lu belajar ekspor padahal lu udah punya usaha sendiri? Karena gue tertarik dengan dunia international business sih. Oke. Dan I think something related to business itu jadi passionku sih. Karena mungkin ini kali ya, kalau gua kepoin Instagram lu kan kuliah di luar negeri dulu. Iya sempat Jurusan di jurusannya international business juga di di Monash Malaysia. Monash Malaysia. Oke, kalau misalnya lu ngambil international business, hari itu apa yang lu pelajarin? Karena gue sebenarnya nggak ngerti international business ya, gue nggak kuliah. Jujur ya, Eh, jujur banyaknya di manajemen sih. jadi apa aja yang dipelajarin kalau selama kuliah? Ekspor impor itu nggak banyak, lebih kayak manajemennya gitu. Manajemen bisnis. Iya, lebih kayak how to build relation, Oh, itu aja sih. tapi nggak tahu. Maksudnya no offense ya buat teman-teman Iya. yang lagi kuliah. Jadi waktu selama kuliah tuh lu berapa lama? Em, Berapa semester? gue kuliah di Malaysia itu setengah jalan sih. Gue DO di jalan. Jadi lu sebenarnya pertama kali S1 lu mau dapat lu ambil S1-nya di Malaysia gitu ya? Bukannya lu kuliah di Indo terus lu pindah ke Malai enggak ya? Eh, Langsung lu di Malai. langsung di Malai. Langsung di Malai. Iya. Terus lu DO setengah jalan. Itu DO berapa setengah semester? Itu kayak 3 semester. 1,5 tahun. 3 dari 6, iya. Oh, lumayan ya. Iya. Terus lu balik ke Indo. Terus balik ke Indo. Terus nyokap bilang apa pas lu berhenti kuliah? Waktu itu apa ya? Karena ada fluktuasi harga ringgit ya. Waktu itu sama apa? Sama waktu itu gue nggak terlalu pinter di segi teori dan struggle banget untuk kuliah dan belajar. Jadi waktu itu nyokap bilang udah pulang aja gitu. Oh, jadi kondisi keluarga. Lebih ke kondisi keluarga tambah itu sih, tambah kondisi gue yang kayak susah banget belajar teori gitu. Oh, di sana. Iya. Oke. Nah, tapi sebelum lu masuk ke Malaysia, apakah memang lu dari awalnya bilang kayak, oke, gue bakalan mau jadi pebisnis internasional gitu? Ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Jujur enggak sih. Dulu nih, maksudnya ini kan permasalahan yang anak-anak muda alamin. Iya. Kalau ditanya what is your passion? Iya. Hari itu apa? Waktu itu kepikiran tuh kayak jalan aja dulu gitu. Oh, jalan aja dulu. Iya. Udah mau jadi apa bodo amat deh gitu ya. Iya, awalnya kayak gitu. Nah, berarti lu kuliah, lu ambil international business. Mungkin anak-anak muda yang ambil international business tuh kayak, wah bisnisnya bakalan seinternasional kali ya. Iya. Harapannya. Harapannya. Lu setengah jalan lu balik ke Indo, terus lu baru bisnis yang mangkok apa? Batik. Belum sih, itu kuliah lagi aku. Di Indo kuliah Di lagi. Indo kuliah lagi. Karena mama bilang waktu itu, mamaku bilang kayak, mama tamatan SMA ya gitu. Seenggaknya anak mama itu at Kuliah. least S1 dulu gitu. Sama kayak emak gua banget. Meskipun akhirnya gue tidak bisa menyelesaikan pernyataan itu, perkataan itu. Tapi waktu itu lu kuliah di mana kalau di Indo? Waktu itu di GS Fame, School of Business. Oh, Philippine School sih. bisnis lagi. International Business lagi. International business lagi. Lulus gak? Lulus 2019 Agustus. S1 ya? Iya. 4 tahun? Enggak ya, cepet ya itu ya? 2 tahun setengah gitu. Karena transfer kredit kan dari Malaysia kayak. Oh, jadi lu nggak ngulang dari nol. Gak ngulang dari nol. Oke, nah setelah dari lulus kuliah, nih biar teman-teman tahu perjalanannya, lu langsung bisnis apa lu kerja dulu? Jadi setelah lulus kuliah itu gua balik Bangka dulu sih. Kan gua orang Bangka ya.
Waktu itu papa ada penyumbatan di jantungnya, jadi gue harus kayak balik Bangka nemenin papa gitu. Oke. Di Agustus sampai 2019. 2019, Agustus 2019 sampai Desember. Oke. Itu kayak gue temenin papa sampai papa keadaannya udah membaik. Habis itu gue bilang ke nyokap, Lu mau ke Jakarta? Balik lagi? nggak gitu sih ngomongnya. Ya ujungnya ke Jakarta, tapi lebih ke apa ya? Gue bilang ke nyokap sih, "Ma, aku ngerasa kalau aku di Bangka so far ya, kalau aku bantu di toko aja gitu. Kan ada keluarga itu ada usaha ya. Dan katanya dan aku bilang ke nyokap kan, kalau aku bantu di toko aja, aku nggak grow, aku nggak bertumbuh gitu, aku nggak ngerasa apa-apa gitu. Cuma kayak ngerasa kayak ya monoton, dan aku nggak suka monoton. Jadi aku bilang ke nyokap, kasih aku 2 tahun untuk merantau sih. Di 2019? 2019. Oke, 2021 nih berarti jawabannya. 2020 itu pertama nggak dikasih, di November nggak dikasih. 2019 November. November 2019 nggak dikasih. Januari gue kekeh sih. Januari 2021 tuh gue 2020 tuh gue udah kekeh banget kayak Gue harus ke Jakarta. gue harus ke Jakarta. Gue harus merantau. Tapi berarti semua keluarga besar di Bangka? Semua keluarga besar di Bangka. Toko apa kalau boleh tahu? Toko distributor buah. Oh, distributor buah. Iya. Oke, berarti lu pindah ke Jakarta Januari 2020. Januari 2020. Tempat tinggal di mana? Dikasih ini nggak? Dikasih apa namanya? Amunisi, uang gitu-gitu? Nggak sama sekali. Jadi aku bilang ke mama, setelah apa ya, from this point onwards, tolong jangan dikasih apa-apa gitu. Wah, mantap. Kayak apa ya, nguji adrenalin, apa kayak mancing adrenalin Iya, gitu. gue juga kayak gitu Tekan sih. banget. Bener ya, kayak nggak usah kasih gua apa-apa biar gua berjuang sendiri. Iya. Tapi waktu itu waktu lu pindah ke Jakarta, lu bawa berapa duit? Bawa berapa ya, sekitar 18 kayaknya, 18 juta. 18 juta. Itu waktu lu kerja, lu ngumpulin gitu-gitu kali ya? Iya, yang kecil-kecil bantu papa, bantu mama gitu Ya ya. karena lu kerja di toko kan? Iya, dan gue nggak pernah spend sih di Bangka, jadi kayak ya, Lu tabung. tabung terus. Oke. Lu pindah ke Jakarta, terus apa yang lu pikirkan saat itu waktu lu pindah ke Jakarta sebelum akhirnya lu di 2021 udah mulai growing? Tahun lalu nih ya berarti Iya, ya? tahun lalu Januari 2020 ya. Jujur pas gue landing di Jakarta. airport, kayak doa sih, gue kayak Tuhan habis ini ngapain ya? Gue bingung, serius gue bingung banget sih. Januari 2020. Iya. Lu tinggal di mana belum tahu? Waktu itu tinggalnya ada rumah tante sih. Oh, rumah Jadi gue tante. ke rumah tante langsung kan. Makan di sana dan tinggal di sana, jadi kayak save cost lah. Oke, pintar. Pinter ya. Tapi selama itu waktu lu nyampe Jakarta, planning pertama yang lu lakukan itu apa? Karena gue masih bingung mau ngapain, gue cari kerja sih. Oh, cari kerja. Cari kerja Di mana? di Job Street. Oke. Akhirnya lu dapat keterima nggak di tempat kerja? Dapat 2 minggu, cepet sih itu, kayak aku juga kaget sih. Oh, jadi setelah apply 2 minggu diterima. Iya. Kantornya? Kantornya di Startup bukan apa? Corporate? kantor cabang sih. Oh, kantor cabang. Dari China buka cabang di Jakarta gitu. Perusahaan apa kalau boleh tahu? Cooling tower. Cooling Tower. Iya, jadi kayak untuk pendingin air, yang mesin boiler itu kan panas airnya. Jadi untuk ngedinginin air panas itu pakai cooling tower. Oke, berarti lu dari Januari 2020 kerja tuh ya, maksudnya Iya. Januari akhir masuk kerja sampai Sampai Juni 2020. Oh, berarti lu 6 bulan nih kerja di sana. Iya kan, Januari Februari sampai sih, Februari. Februari. Oke. 5 bulan. Lu Juni kerja, berhenti nih struggling nih ya. Ya struggling Hidup banget. lagi susah, duit pas-pasan. Lagi mempertanyakan segala sesuatu lah, itu Iya, masa-masanya anak mempertanyakan. muda ya, maksudnya what is my passion gitu Iya. kan. Gue mau kemana, itu kan yang akhirnya tahun lalu lu masih bertanya. Iya. Januari lu keluar. Juni gua keluar. Sorry, Juni lu keluar terus. Terus abis di bulan, lucunya itu di bulan Juni awal itu ada, gue kayak lagi bingung banget kan, kayak apa ya, you know lah, quarter life crisis dan segala macamnya, dan gue jujur di kerjaan lama itu, dari sebulan kerja di situ gue udah nggak suka gitu. Oke, yang penting gue nyampe Jakarta ada kerjaan aja ya. Ada kerjaan dulu gitu, Oke. save dulu kan. Tapi waktu itu di bulan Mei itu teman gue kontak gue gitu, salah satu teman gue kontak gue dan dia bilang, yuk kita buka usaha gitu. Oke. Usaha kecil-kecilan, nah coba-coba dulu gitu. Oh oke, I think it's a good choice gitu. Karena gue lagi bingung kan. Berarti yang ini yang tadi lu bilang usaha apa? Rice bowl itu. Iya, rice bowl. Oh, itu berarti di Juni Juli lu memutuskan untuk bikin usaha sampai akhirnya November. Iya.
Itu berapa lama? Sampai Februari 2021. Oh, Februari 2021. Cuman di pertengahan jalan November lo akhirnya memutuskan kayak gue belajar ekspor deh gitu ya. Iya, sambil-sambil gitu. Sambil-sambil. Iya. Oke, nah abis itu ketika lu masuk ke bulan Desember gitu ya, Desember 2020 nih baru akhir tahun kemarin. Pikiran lu tentang lu masuk ke dunia ekspor tuh apa sih? Kayak apakah oke, ini kayaknya I know my passion gitu loh. This is my passion, enggak juga? Enggak juga sih. Justru banyak abu-abunya sih. Banyak banget abu-abunya, kayak bener nggak ya? Tapi ya coba jalanin dulu aja sih. Iyalah, masa 2 kali kuliah internasional bisnis kagak ngerti. Oke, berarti lu akhirnya memutuskan untuk belajar terus lu turun ke lapangan. Iya. Di bulan Desember. Sebenarnya di bulan Juni sih. Juni 2021. Oh. Jadi gue selama itu ya ngurusin kerjaan lu ya? ngurusin kerjaan sampai tutup toko di Februari. Habis itu fokus full time di ekspor. Di ekspor itu di bulan dari Januari sudah full time, tapi kayak bener-bener nggak bisa fokus ke dua hal ya. Betul. Bener-bener kepecah dan capek banget gitu. Jadi waktu itu gue fokus ke ekspor itu bener-bener full time itu di bulan Maret. Oh iya, karena pas tutup kan? Pas tutup. Nah, oke. Ini satu pertanyaan yang menarik. Kenapa lu yakin padahal hari itu lu mulai sesuatu yang belum tahu menghasilkan? Ini rada gimana ya jawabnya ya. Memang sih kerasa kayak apa ya, itu karena kembali lagi karena gue pengen janji sih. Gue pengen janji sama nyokap, janji 2 tahun itu. Oke. 2021 nih jawaban buat lu mau ngasih jawaban ke nyokap. Iya. Di tahun 2021. Nanti Sincia 2021 gue harus kasih jawaban ke nyokap gitu. Berarti Sincia kan Februari kemarin kan? Iya, kemarin tuh Februari kemarin tuh dia udah nanyain kamu gimana sekarang. Oke. Dan jujur agak berat sih ketika ngejawab nyokap kayak gimana kabarmu, kayak selalu nanti bilang baik gitu. Lu bilang pas di Sincia 2022. Iya, Sincia 2022. Iya, udah punya uang beliin nyokap sesuatu. Iya. Berarti lu dari Maret lu full time. Nah, pertama kali yang lu pikirkan kayak gue mau ekspor barang Nah, barang apa tuh yang pertama kali lu kepikiran di otak kayak gue mau jualan dan gue mau bisnis ini? Jujur waktu itu di awal-awal gue palu gak ada sih. Apa aja? Tapi ya mainly produk turunan kelapa ya, karena itu kan banyak banget. Dari outer shellnya sampai inner shellnya kayak banyak banget kan barangnya. Jadi di bulan Januari itu kan udah mulai fokus tuh. Desember kelar materi, fokus bener-bener 1 Januari itu start. Oke, fokus ke ekspor sekarang. Itu waktu itu main semua sih, briquette main dan lain-lain, main semua. Oh, lu cicipin lah ya semuanya? Cicipin semua, sampai belajarin speknya satu-satu. Terus lu turun ke lapangan satu-satu? Iya. Cari supplier satu-satu? Awal-awalnya kayak gitu. Oke. Tapi kalau dipikir kayak kebanyakan nggak kondusif. Betul. Jadi waktu itu kayak kerucutin deh gitu. Akhirnya lu mengerucut, mungkin dari Maret lu, April perjalanan lu mengerucut ke satu produk yang sekarang ya? Iya. Minyak goreng? Minyak goreng. Oke. Coconut oil. Nah, pertama kali kan gue lihat nih lo ekspor dari Jawa Tengah ya. Iya. Salah satu pabrik, jangan disebut nanti ketahuan lagi. Terbanyak lagi pemainnya. Nah, kalau misalnya pertanyaan gue ya, kenapa lu akhirnya bisa nyari ke satu tempat yang emang lokasinya di sana di Jawa Tengah ini? Apakah lu dapat rekomendasi teman? Apakah lu nyari di internet atau gimana? Waktu sebelum lu benar-benar bisa masuk ke sana dan partnership dengan pabrik yang ada di sana? Waktu itu gue cari di internet sih, ngobrol dan bangun hubungan, terus kayak minta WA dan kayak ngobrol aja gitu, minta harga gitu, karena harganya fluktuatif jadi tiap hari minta harga. Betul. Gitu. Jadi kayak ya ada hubungannya terjalin lah. Nih, yang penting makanya minta harganya juga baik-baik ya, karena kalau tiap hari minta harga ntar yang punya barang nanya mulu, beli kagak. Nah itu. Nah, akhirnya lu mulai fokus di coconut oil tuh di bulan apa? Di bulan Maret. Di bulan Maret? Iya. Lu terjun, nah gue gak tahu nih, kan katanya lu tinggal di Solo. Iya. Gitu ya? 2 bulan setengah udah. 2 bulan setengah? Iya. 2 bulan setengah berarti lu dari bulan apa ya? Mei ya? Di bulan Mei ya. Dari bulan Mei? Juni awal. Oh, Juni awal. Iya. Kok lu berani sih sampai bener-bener kayak oke, gue tinggal di situ? Jujur ini gue juga agak bingung ya kenapa ya. Tapi waktu itu di bulan Mei gue dapat orderan. Tapi dan waktu itu kebetulan bosnya lagi ke Jakarta, suppliernya tuh lagi ke Jakarta dan kita bayarnya? ngobrol. Ya, suppliernya. Oh, suppliernya. Suppliernya lagi ke Jakarta, ada meeting dan kayak apa ya, kayak ngobrol aja gitu, ketemu dia di Starbucks ngobrol. Terus dia cerita gitu, kayak
aku cerita ke dia gitu kan, curhat dikit lah gitu. Pak, kenapa ya di pabrik itu kayak respon agak lambat segala macam, memang sibuk sekali ya Pak gitu. Terus dia Dan bilang, waktu itu dia tuh gue liat mukanya tuh kayak capek gitu kan, kayak ini orang kok capek banget gitu, kesian liatnya gitu. punya pabrik soalnya. Iya, punya pabrik soalnya. Jadi kayak gue rasanya pengen bantu sih. Tujuannya baik, saya pengen bantu aja sih. Dan waktu itu spontan di pikiran gue ada kata-kata yang muncul pergi ke Solo gitu. Oh, akhirnya lu bilang kayak udah Pak, saya bantuin gitu ya. Ya Pak, saya ke pabrik ya gitu. Oh, saya bantuin. Saya bantuin, akomodasi semua nggak apa-apa, biayanya saya tanggung Oke. sendiri gitu. Sekalian belajar kan itu. Oke, berarti lu dari Juni lu memutuskan untuk tinggal di sana. Ya, Ngekos. ngekos. Oke. Ini kan sebenarnya sesuatu yang lu juga masih belum tahu dan abu-abu kan. Jujur gue belum pernah ke Jawa Tengah sih. Gue paling jauh itu di Bandung doang, paling Dan ini lu tinggal sendirian. tinggal sendirian. Oke, berarti prosesnya lu udah mulai bilangnya apa ya, in touch lebih, bilangnya apa ya, lebih dekat lagi dengan si pabrik itu di bulan Juni. Bulan Juni ya. Di bulan Juni. Nah, apakah di situ lu udah dapat pembelinya? Udah, waktu itu udah. Lu udah dapat pembelinya? Udah di bulan Mei pertengahan deh. Oh, bulan Mei pertengahan lu dapat pembelinya. Iya. Terus udah gitu lu berpikir kayak ya udahlah gue sekalian aja belajar di pabrik. Iya. Terus gue yang ngurusin semuanya gitu ya. Iya, sekalian kayak pantau dari segi Kualitas. kualitas, dari segi Oke. order kapal dan lain-lain. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu, waktu lu pindah ke Solo gitu ya, apakah si bayarnya udah transaksi sama lo? Belum. Udah bikin kontrak tapi belum Udah bikin kontrak tapi belum transaksi. belum transaksi. Jadi pakai duit sendiri sih. Lu ke Solonya tuh pakai duit sendiri. Iya. Oke, maksudnya kan kalau ngekos di sana ya lu irit-irit lah ya di Iya. sana. Ngekos berapa sih kalau boleh tahu? Gue ngekos sana 1,5. 1,5. Oh, kalau di Solo mah kosan bagus kali ya. Lumayan bagus sih. Nah, terus yang gue dengar lu juga beli sepeda. Iya. Ini unik nih. Berarti dari kosan lu ke pabrik jauh gak? 12 kilo lebih. 12 kilo lebih. Iya. Berarti lu naik sepeda dari kosan ke pabrik 12 kilo. Gue naik apa Oh, kayak lu naik shuttle ini. bus ya. Oh, shuttle bus. Jadi lu masukin sepedanya ke bus. Ke bus, ntar gue turunin gitu. Habis itu gue buka lagi, gue jalan lagi. Oke. Sekitar 3-4 kilo gitu. Berarti lu 3-4 kilo bolak-balik ya, 10 kilo lah kalau 10 misalnya kilo. lu naik sepeda ya. Iya, Itu lu lakuin setiap hari. setiap hari. Setiap hari. Nah, di situ kan sebenarnya bayarnya udah ada transaksi belum? Belum. Belum. Mereka bilang kalau barangnya udah nyampe baru, maksudnya kayak paymentnya kan itu ya. Against. Against ya. Jadi kayak apa? Kalau barangnya udah dikirim kasih tahu ya, baru kita transaksi gitu. Oke. Nah, ini kan sebenarnya tergantung banget sama suppliernya ya. Iya. Kalau suppliernya suportif sih bisa, kalau suppliernya yang nggak suportif ya lu mesti cari supplier yang suportif ya. Iya. Oke. Berarti pengiriman pertama itu di tanggal berapa? Jujur kapalnya macet. Jadi itu delay 1,5 bulan tuh project. Oh, berarti mestinya berangkat Juni. Mestinya berangkatnya di Juni. Berangkatnya di Juni. Iya, tapi ke delay di awal Juni, 10 Juni kalau nggak salah. Mestinya. Mestinya. Akhirnya delay sampai 22 Juli. Gila. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Itu delivery order kapalnya itu udah revisi 7 kali loh. Oh. Masih ada buktinya sampai sekarang Iya. kayak 7 update tulisannya Kak. Kalau diingat-ingat sakit sih itu. Itu waktu kontrak gitu ya. Lu tekan kontrak kan di pertengahan Mei itu yang tadi lu Iya. bilang. Yang lu tekan tuh berapa kontainer? Tekan itu waktu itu puji Tuhan sih di bulan Mei 2021 ya. Di bulan Mei Itu 2021. di awal Mei gue dapet klien yang kayak apa ya, mau order gede itu sekitar 20 kontainer. Oke. Dan satunya lagi dari klien yang kedua gitu. Terus selang seminggu kemudian gue dapet klien kedua gitu. Kaget juga gue. Berarti yang klien pertama 20 kontainer. 20 kontainer tapi nggak kebagian, jadi kayak kita potong ke 16 kontainer. 16 kontainer lu tekan kontrak dengan bayar pertama. Iya. Yang 1 minggu kemudian bayar kedua. Bayar kedua dapat 4 kontainer. 4 kontainer. Iya. Berarti 20 kontainer. 20 kontainer Itu kirimannya kemana kalau boleh tahu? ke Sri Lanka Dua-duanya. dua-duanya. Berarti emang lagi tren ke sana kali ya. Lagi tren dan lagi susah. Lagi tren dan lagi susah, makanya mereka butuh barang ya. Iya. Oke, berarti lu 20 kontainer. Kalau boleh tahu itu kontrak total berapa nilainya? Berapa dolar? Tapi bukan enggak stop di 20 sih. Iya tahu, yang kemarin lu tekan aja di bulan pertengahan Mei. Itu bukan kami ya. 20 kontainer sekitar 12,5 M. 12,5 M. Iya. Wow. Baru 2 bayar loh, Bro. Kalau bayarnya 3, 4. Oke, 12,5 M. Nah, sekarang
apakah lu lagi approachment bayar baru atau lu lagi maintain aja bayar yang sekarang? Eh, Yang sekarang udah kirim semua belum? belum semua, masih macet sih sekarang. Sisa berapa? Sisa Ngutang berapa kontainer? sisa 6 sih. Sisa 6 kontainer. kontainer. Itu untuk ya klien kedua apa klien yang pertama? Eh, Dua-dua. dua-dua. Nyangkut lah Dua-duanya. Iya, yang Setengah-setengah. kalau yang pertama itu tinggal dikit. Cuma yang kedua itu masih ada 50%. Belum Oh, dikirim. I see. Berarti ya mungkin yang kedua sisa 1 kontainer, sisanya ini 5 kontainer kali ya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya lu sekarang ini kondisi kayak lagi macet, lu tuh apa yang lu lakukan gitu loh? Cari klien. Oh, nambah klien. Nama klien. Maksudnya kan dia bayarnya setelah kontainer dikirim. Iya. Sekarang klien-klien yang baru udah ada dapat belum atau udah kira-kira kayaknya gue dapet nih. Lagi negosiasi sih. Negosiasi terus ya sampai sekarang sih. Negaranya di. Banyak sih, ada di Arab, ada di China, ada di itu sih. Nah, oke. Di luar ngomongin tentang klien duit itu udah jelas sih, maksudnya Iya. kontrak pertamanya 12,5 miliar. Nah, sekarang gue pengen nanya. Ketika lu udah melakukan pengiriman pertama gitu ya. Apa rasanya? Gue pengen lihat foto lu sampai headstand tuh di Kayaknya happy banget sih, karena apa ya, itu perjalanannya kayak jujur gue kayak bingung banget sih waktu itu kan, kayak apa bener yang gue kerjain ya waktu itu, dan kayak apalagi gue baru buka usaha kan, dan kalau dihitung dari Juni 2020 sampai Juli 2021 tuh gue kayak solid 13 bulan nggak dapet penghasilan gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak wah ini happy banget gitu. Bener, karena kan di yang lu UMKM F&B ini kan juga sebenarnya struggling banget ya. Iya. Untung juga paling cuma buat makan hari-hari. Rugi malah. Break even tiap bulan. Oh, Dan bahkan kadang gue tutup rugi sih, gue tutup rugi. oh tetap rugi. Rugi. Oke, berarti ini 1 tahun perjuangan dan akhirnya pas pertama kali kirim kayak happy banget ya. Happy banget itu. Nah, ketika lu udah berasa happy banget, terus lu berpikir kayak lu punya statement gak sih kayak oke, kayaknya this is my life gitu loh, apa? This is my passion gitu-gitu gak sih? Most probably ya, karena kita nggak tahu hidup itu kan Kemana? selalu kemana gitu kan. Tapi ya yang kita bisa kerjakan ya ada, yang kita bisa lakukan ada kerjakan yang terbaik aja gitu. Betul. Iya. Gua suka nih kayak gini-gini nih. Terus lu pikir kayak ya elah bayar juga baru 2. Iya. Maksudnya kan sebuah korporasi bertahan lama bisa puluhan tahun itu kan kliennya bisa puluhan sampai ratusan kan. Iya. Jadi kadang-kadang gue juga punya statement kayak gitu sih, kayak ya udahlah sekarang baru klien misalnya ada 30 klien. Ya tinggal ditambah lagi aja terus. Iya, tambah lagi terus. Maksudnya kan itu sesuatu yang menurut gua bisa unlimited. Kalau ada limitnya pun nilai kliennya juga pasti ratusan kan. Iya. Orang kiriman juga masih bisa ke seluruh dunia. Iya itu. Tapi saat ini gitu ya, lu udah punya planning gak sih kayak 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan tuh lu mau ngapain? Ada sih. Apa kau boleh tahu? 1 tahun ke depan ya. Iya. Jujur di selama gua, karena semenjak gua full time di itu, gua kayak cari klien terus kan. Jadi kayak waktu itu cari kliennya kayak kemana-mana gitu. Tapi satu market yang gue susah banget tembusin tuh Eropa sih. Gue mau tembusin market Eropa sih. Oke. Jadi lu mau tembusin Eropa dulu nih. Iya. Terus itu kan di sisi marketing ya. Iya. Kalau di sisi supply lu udah kepikiran untuk acquire pabrik? Soalnya gue punya beberapa member gitu ya di Sulawesi ya. Ketika kirimannya udah jalan 20 kontainer, 30 kontainer sebulan, sekarang mereka udah beli pabrik 2. Di acquire lah. Acquire pabrik ya. Acquire pabrik tanpa modal. Lu kepikiran gak sih? Maksudnya lu tahu kan maksud gua kan? Lu bisa acquire pabrik yang udah ada, lu ambil, lu akuisisi, udah gitu lu jalanin. Iya. Lu kepikiran gak kayak gitu? Kayaknya ngurus pabrik pusing. semenjak ke pabrik ya kayak ngurus pabrik tuh pusing banget sih. Oke, bener-bener. Sekarang tuh zaman bisnis anak muda tuh gak harus punya aset ya. Iya. Nah kalau misalnya lu pikir kayak gitu, berarti saat ini apakah lu mau supplier yang sama atau lu mau coba cari-cari kayak cari kerja sama-sama yang lain? Pasti kerja sama-sama yang lain sih. Karena kalau satu macet kita nggak bisa itu kan, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Udah ada ini belum? Udah ada the next partner belum? Partner as in business, As an supplier? supplier, udah ada beberapa sih. Iya karena kadang-kadang kan pabrik ini kan punya kuota banyak terus dibagi-bagi gitu kan. Kalau kita udah dikasih 20 kontainer kita mau tambah dia bilang kayak gue juga punya klien lain nggak bisa kalau semua gitu-gitu ya. Itu. Berarti lu harus nyari lagi dong ke daerah-daerah lain. Iya. Udah dapat. Udah ada yang di Kalimantan, ada yang di tersebar lah. Berarti kalau ke Kalimantan lu beneran ke Kalimantan gak sih nyari suppliernya? Kalau ada orderannya gue langsung ke pabriknya.
Oh, kalau sekarang baru approach aja ya, kayak Approach nikah aja. di Kalimantan gue dapat. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang gitu ya, sekarang statement lu atau lu bisa nggak sih kasih insight atau kasih semangat buat teman-teman yang lagi berjuang? Karena kan lu juga sendiri pernah ngelewatin masa abu-abu kan, kayak Iya. ini bener nggak ya jalannya? Mungkin nggak ya? Kalau udah jalan semua juga mungkin. Iya, kalau udah jalan semua mungkin. Udah jalan kelihatannya kayak, oh bener kan yang gue bilang. Tapi kan waktu di awal-awal nih lu nggak ada support siapapun kan, keluarga juga nggak, bukan nggak support ya, mereka nggak tahu apa yang kita kerjakan dan kita bener-bener mau cuma ngasih mereka buktinya doang kan. Iya. Ada nggak sih kayak satu statement atau bilangnya apa ya, pemikiran yang lu bisa lu kasih buat teman-teman semua yang lagi berjuang? Apa ya? Statement ya. Sama nih, mereka kan sama-sama kayak lu nih. Iya. Waktu awal berjuang, terus belum tahu bener nggak ya gue masuk ke dunia ini, bisa nggak ya? Soalnya gue coba gagal lagi, gue cari supplier ditolak lagi, gue cari buyer di ghosting lagi. Iya. Kan pernah ngalamin kan? Iya. Kan di situ yang susah adalah motivate, Motivate themselves. iya motivate themselves gitu Iya. kan. Itu kan yang susah. Kan nggak semua orang bisa melewati fase itu. Iya. Kalau yang bisa, ya mereka bisa lihat resultnya. Kalau yang nggak Iya. bisa, mereka nyerah sebelum perang. Iya, true. Nah, lu bisa nggak sih kayak insight dan pemikiran berdasarkan pengalaman lo? Apa yang bikin lu jadi termotivasi untuk bener-bener kayak, oh gue maju aja deh. Kalau statement sih lebih kayak apa ya? Kalau kita udah ngambil keputusan untuk mengerjakan sesuatu dan kita tahu itu tujuannya kemana, dan kita tahu itu hal yang baik dan mungkin bagi kita benar untuk dilakukan, ya apa ya? Kelihatan nggak kelihatan, diapresiasi nggak atau nggak diapresiasi, kita tetap mengambil keputusan untuk coba untuk memberi yang terbaik aja sih. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke. Meskipun belum kelihatan. Meskipun belum kelihatan, tapi kita tahu tujuannya kemana. Oke. Ah, ini yang penting karena seringkali anak-anak muda saat ini tuh belum tahu tujuannya. Maksudnya di fase itu ya. Iya. Ketika lu udah pernah ngalamin sebuah kesuksesan, dalam arti lu udah kirim kontraknya 12 miliar udah di tangan, lu jalan, itu kan gampang. Iya. Gue bisa dapetin kontrak 120 miliar nih, 10 kali dari ini, lu tinggal kali aja dari yang sekarang dikali 10. Iya. Udah dapet, gue bisa tembusin nih 500 miliar. Karena udah ada patternnya. Iya. Yang susah kan Bikin pattern ya. bikin patternnya. Iya. Yang pertama kali, aduh bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Iya. Di umur gue udah segini. Iya. Apalagi kalau lu sekarang umur berapa? 24. 24. Iya. Lu ada kepikiran atau lu ada pemikiran kayak ngebanding-bandingin diri lu sama teman-teman yang lain kayak, oh ya dia udah gitu nih gitu nggak? Jujur sering sih. Gue sering insecure sih orangnya. Lu main sosial media terus sih. Gue itu sampai bilang gue mau hapus Instagram, kayak gue juga insecure. Gue sempet hapus sih Instagram gue sih. Karena itu. Sekarang teman-teman lu yang insecure kali sama lu. Moga-moga jangan ya gitu. jangan insecure. Iya. Tapi waktu itu kenapa lu insecure? Insecure karena gue ngerasa kayak apa ya? Gue insecure karena gue takut gue nggak bisa menepati janji gue sama nyokap gue sih. Bukan karena kayak orang udah pencapai gimana. Gue nggak terlalu bandingin sih. Tapi gue karena gue bikin janji sama nyokap sih, itu aja sih. Ya maksudnya dalam waktu 2 tahun di 2021 itu pasti jadi gitu kan. Ya, gue bakal menemukan apa yang gue bakal kerjakan. Dan ada hasilnya. Ada hasilnya gitu. Sekarang nyokap udah tahu belum? Nyokap udah tahu, dia cuman nanya ya sehat-sehat aja gitu. Oh, dalam hati pasti bangga, weh selebrasi. Iya. Akhirnya ada gue menemukan apa tujuan hidupnya. Iya. Tapi waktu lu kasih tahu pertama ke nyokap, kayak lu video call kan, kayak waktu kiriman pertama lu kasih videonya, nyokap seneng nggak? Seneng sih, bilang kayak bisa ya gitu. Gue juga heran bisa ya gitu. Iya lama kan gue udah kuliah internasional bisnis susah. Enggak kepake sih. Tapi dari situ maksudnya lu punya tujuan kayak udahlah nyokap bokap udah nggak usah kerja lagi. Kalau gue ngomong gitu mereka tetap kerja sih. Karena Iya. mereka itu kayak kerja itu udah kayak mendarah daging di mereka sih. Ya minimal mereka nggak usah mikirin soal hidup. Ya minimal ya Steven bisa jaga diri sendiri lah. Oh iya, benar. Mereka bisa kayak rest assured kalau oh ya ini anak udah bisa take care of himself. Benar, karena kebanggaan orang tua sebenarnya ketika anaknya udah bisa berdiri di kakinya sendiri, udah bisa jalan tanpa harus bantuan mereka lagi kan. Iya. Bahkan kita yang ngebantu mereka. Iya. Oke. Last statement
eh apa bilangnya apa ya? Yang tadi kan lu udah kasih tuh insight yang kayak lu bilang temukan tujuan lu Iya. meskipun apa namanya lu juga belum tahu arahnya kemana dan lain sebagainya. Tapi gue pengen minta lo lagi nih sebuah bukan kata-kata motivasi ya, tapi kata-kata yang menurut gue cukup powerful dan ngena di hati setiap orang bahwa mereka itu harus kerja keras gitu loh. Dan benar-benar kayak lu share your experience di sini kan udah sesuatu yang luar biasa dan harapannya teman-teman juga udah bisa nangkap. Tapi the last statement gitu loh yang bisa lu kasih buat mereka. Gua apa ya, gua cukup terpukau dengan apa ya, gua lihat perjuangan nyokap gua, jadi gua kayak cukup terpukau dengan perjuangan ibu-ibu gitu, yang dimana kadang mereka masak sayur, tapi kadang apa ya, mereka cari cara sekreatif mungkin, kadang mereka nggak diapresiasi tapi mereka tetap memberikan yang terbaik gitu. Oke. Jadi mungkin untuk statementnya gue lebih kayak ngomong apa ya, Lu lihat orang tua lo. ya apa ya, lebih ke kerjakan segala sesuatu bukan untuk diri sendiri sih, Buat orang lain. untuk orang lain juga gitu. Karena dengan kita kerjakan segala sesuatu untuk orang lain, kita mikir gimana caranya gue bisa untuk memberi yang terbaik untuk orang ini gitu. Oke. Karena kalau misalnya gue lihat maksudnya dari pengalaman lo kita nih sama maksudnya keluarga is number one gitu kan. Apalagi nyokap. Maksudnya gue juga pernah ngomong sih kalau boleh cerita sedikit. Dulu ya waktu masih miskin gak punya apa-apa. Terus nyokap gue nih ulang tahun. Terus Enci gue bilang, mau beliin apa ya? Beliin apa lu? Beli aja kue aja kagak punya duit. Tapi akhirnya di malam itu gue tuh kasih ucapan gitu ya. Beli kue lah yang cuman kayak sekitar 30.000, 40.000 yang satu slice. Terus gue tuh malam itu gue doain nyokap. Tiba-tiba di mulut gue tuh ngomong sebuah kata yang gue sendiri mikir kayak aneh banget gue ngomong kayak gitu. Gue tuh bisikin nyokap, gue bilang gini, sebelum nanti mami pulang ke surga, gue make sure lu ngerasain surga di bumi. You name it, lu mau beli apapun, lu mau pergi kemanapun, bisa. Lu rasain nih, heaven on earth gitu kan. Nggak lama, 2 bulan kemudian, mami kayaknya mau ke Jepang nih sama teman-teman. Gue langsung, waduh, salah ngomong nih gue deh kayaknya deh. Tapi gue tuh gak pernah bilang enggak sama nyokap. Itu, iya sih. Gue selalu bilang amin kalau misalnya belum bisa ngasih. Iya. Jadi kalau misalnya mami mau ini nih, udah amin, doain aja. Iya. Udah lakuin tugas lo sebagai orang tua ya doain. Tugas kita ya berdoa dan kerja gitu loh. Tapi maksudnya apa yang lu lakukan sebenarnya tuh udah benar. Jadi once lu memprioritaskan orang tua, ibu khususnya ya, trust me deh. Semua yang lu kerjakan saat ini tuh bisa berkali-kali lipat lebih besar karena tujuan lu nggak buat diri lu sendiri, tujuan lu buat mereka, buat orang lain dan harapannya gitu ya, maksudnya banyak anak muda terinspirasi dari yang lu lakukan hari ini. Gitu. Ya. Terima kasih Steven sebenarnya udah datang ke tempat ini dari Solo lo, dia lagi di Solo gue suruh ke sini. Lu balik ke Solo kapan? Minggu ini. Hari ini apa ya? Hari ini Selasa apa Rabu hari ini? Rabu Ya, Rabu, berarti Rabu, ntar Minggu balik lagi. Udah nanti kalau misalnya lu udah pengiriman kontainer selanjutnya, gue mampir ke Solo ya. Amin. Sekalian kita nanti jalan-jalan dan makan di Solo. Boleh. Kurang lebih seperti itu guys di podcast kali ini. Semoga kalian suka dan kalian benar-benar bisa dapat inspirasi dari pengalaman Steven yang bisa nemuin jalan hidupnya di dunia ekspor. So see you on the next video. Bye bye.